dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada pengikutnya hingga akhir zaman. Pertama-tama dan yang paling utama yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri Cimahi, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri bisa menanyakan sesuai dengan temanya, ya, yaitu sampahku tanggung jawabku. Karena tujuan proyek ini adalah satu, kalian memiliki kepedulian terhadap lingkungan, ya. Jadi sekolah kita ini kita harus bisa betul-betul mengolah sampah agar lingkungan tetap bersih dan sehat. Tujuan kemudian kalian bisa melihat sampah organik dan anorganik. Nah, nanti kalian perhatikan baik-baik. Alhamdulillah dari kita sekolah itu telah hadir. Nanti kalian perhatikan, catat apa ya. Coba nama terus dari kelas 9 apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Zahira Zelina Putri Hermawan dari kelas 9C. Izin menjawab pertanyaannya. Sampah yang saya ketahui adalah sisa-sisa barang atau makanan yang sudah tidak diperlukan lagi. Sampah itu dibagi menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik merupakan sampah yang mudah terurai dalam waktu singkat. Contohnya makanan, tumbuhan, dan lain-lain. Sampah anorganik merupakan
sulit terurai dalam waktu singkat. Contohnya kaleng, plastik, atau styrofoam. Oke, tepuk tangan dulu dong. Boleh, terima kasih. Pintar banget jawabannya. Tepat sekali. Jadi teman-teman, sampah itu adalah barang atau itu yang sudah tidak digunakan lagi oleh manusia. Gitu. Jadi barang yang sudah tidak digunakan lagi oleh manusia, baik berbentuk padat atau berbentuk cair gitu. Terus jadi sampah itu sebenarnya ada banyak. Yang akan kita jelaskan ada 4. Yang pertama sampah organik, yang kedua ada sampah anorganik, yang ketiga. Oke. Nah, terus kalau misalnya kita membuang sampah secara sembarangan, ini yang akan ditimbulkan. Yang pertama, banjir. Ada yang tahu nggak itu banjirnya di mana? Di Cimindi, betul. Itu banjir di Cimindi. Ada yang rumahnya di Cimindi? Oh, aku, ya. Itu kalau di situ kan suka banjir ya. Nah, itu gara-gara salah satu penyebabnya adalah gara-gara sampah yang dibuang secara sembarangan. Terus yang kedua, kumuh. Kalau kita buang sampah secara sembarangan, nanti lingkungan kita jadi kumuh. Terus yang ketiga, menjadi sumber penyakit. Penyakit sampah menyebabkan penyakit apa? Coba. Diare, betul. Terus apa lagi? Tipes, DBD, betul. Terus yang keempat, sampah merusak lingkungan. Kalau kita buang sampah ke laut, kalau kita buang sampah ke sungai, biasanya sampah itu dimakan sama hewan-hewan yang ada di laut. Pernah lihat gak kura-kura yang makan sampah plastik? Ya, nah itu gara-gara sampah yang kita buang ke laut. Buang sampah secara sembarangan. Oke. Nah, teman-teman, karena kita sudah tahu jenis-jenis sampah, nah maka kita tuh pemerintah Kota Cimahi menuangkan peraturan daerah Kota Cimahi nomor 6 tahun 2019 tentang pemilahan sampah. Jadi semua orang yang tinggalnya di Kota Cimahi, yang sekolahnya di Kota Cimahi harus memilah sampah. Ada yang tahu nggak memilah sampah itu apa? Memisahkan sampah sesuai dengan jenisnya gitu. Nah, ada pasal 13, 14, 15. Jadi di sini intinya seluruh warga Kota Cimahi harus memilah sampah minimal 2 tempat sampah, organik dan anorganik. Kalau lebih dari 2 itu lebih bagus gitu. Terus, nah ini ada beberapa perda. Nih, hak setiap rumah dan pelaku usaha. Jadi intinya harus memilah sampah. Jadi teman-teman, belum cukup kalau misalnya kita buang sampah secara tepat gitu ke tempat sampah. Jadi mulai sekarang kita harus memilah sampahnya. Teman-teman ada yang sudah memilah sampah belum di sini? Udah di mana? Di kelas? Ya, betul. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah memilah sampah, nanti sampah yang kalian pilih itu diambil sama emak-emak, sama tukang sampah, sama petugas kebersihan, nanti dikirim ke TPS, tempat pembuangan sementara gitu. Jadi yang ada, kalau di sini dapatnya di mana ya? Di mana? Ada yang tahu? Di mana? Oh, di Lewi Goong, benar. Di Lewi Goong, nah itu ada TPS sementara. Jadi sampah yang kalian buang itu nanti kasih tuh ke Lewi Goong. Nah nanti diolah sama petugas kebersihan yang ada di sana gitu. Kalau misalnya kita sudah memilah sampah, nanti sampah yang kita buang ke TPA, ada yang tahu TPA apa? Tempat pembuangan akhir. Jadi kalau kita sudah memilah sampah di rumah, di sekolah, langsung dikirim ke TPS, di TPS diolah. Nanti yang dibuang ke TPA itu lebih sedikit gitu. Jadi goalsnya itu, tujuannya pemerintah Kota Cimahi untuk memilah sampah, untuk mengolah sampah adalah untuk mengurangi sampah yang kita buang ke TPA.
TPA-nya sekarang itu yang ada di Sarimukti gitu. Nah, ini yang ke terakhir ada jenis-jenis sampah. Sebenarnya jenis-jenis sampah itu tadi ada 4, tapi kakak kerucutkan gitu jadi 3. Yang pertama organik, yang kedua anorganik, dan yang ketiga ada B3 gitu. Terus yang pertama betul seperti kata teman tadi, organik itu sampah yang mudah terurai, yang mudah membusuk gitu. Contohnya ada apa? Sisa makanan, terus kemudian daun, terus ada ranting, ada sisa sayuran, ada daun-daunan. Biasanya sampah organik ini sampah dapur gitu, yang lembek-lembek gitu. Biasanya mama-mamanya habis masak, nah itu masuknya ke dalam sampah organik. Kalau tempat sampah organik warna apa ya teman-teman? Hijau, betul. Terus yang kedua, anorganik. Nah, kalau anorganik ini ada 2 jenisnya. Yang pertama ada low value, dan yang ketiga high value. Jadi yang bisa dijual dan yang tidak bisa dijual. Kalau yang high value kira-kira apa contohnya? Kaleng, terus apa lagi? Kardus, pintar. Apa lagi? Botol, apa lagi? Kertas gitu. Jadi kalau yang high value itu sampah yang biasanya dijual ke mang-mang rongsok gitu. Tahu-tahu nggak mang-mang rongsok? Nah itu biasanya mang-mang rongsok itu nerimanya botol, kardus, kertas. Nah kalau yang low value kira-kira apa? Sampah yang sulit buat dijual apa? Kresek bisa dijual. Biasanya teman-teman tahu nggak? Ini ada bungkus Pesoclean deterjen. Nah itu susah dijual karena plastiknya 3 layer gitu. Jadi